simpen di kamar. Di sebelah mana? Lagi pula mama mau ngapain sih? Mau tahu? Itu kan kamar Anggi. Kenapa? Kamu anak mama, dan itu berarti juga kamar mama dong. Iya Anggi tahu, tapi kan ini kan privacy Ma. Namaku Anggi. Aku ingin berbagi kisahku di sini agar semua orang bisa memetik hikmah dari pengalamanku ini. Aku ingin agar setiap orang yang sedang bermasalah tetap waspada dan tidak mudah tertipu seperti aku. Semua permasalahanku ini berawal dari kehidupan keluargaku yang sudah tak karuan. Suatu hari, aku baru saja pulang dari kampus dan tiba-tiba saja ibu sudah menungguku di ruang tamu. Aku heran, karena nggak seperti biasanya. Ibu menunggu aku di ruang tamu. Waktu itu ibu tanya, kemana laptopku? Saat itu aku bingung. Dan harus jawab apa? Laptop kamu mana? Dipinjam teman Ma. Hmm, Kenapa? udah lama. Ya udah lama, sekitar sebulanan lah. Sebulan? Iya. Sebulan? Iya. Terus? Kamu kuliah bikin tugas pakai apa? Ya barengan sama dia. Kok bisa barengan? Ya iyalah orang di kosannya. Jadi kamu bawa ke kos-kosannya, terus Iya. dipinjam ditaruh sana? Jujur saja, sebenarnya aku takut ibu tahu apa yang sebenarnya aku lakukan pada laptop itu. Tapi ternyata bukan laptop saja yang ibu tanyakan. Dia juga menanyakan semua barang pemberian yang tidak pernah dia lihat lagi. Aku kaget, sekaligus nggak pernah nyangka kalau selama ini ibu memperhatikanku. Terus gimana? Mama mau nanya satu lagi. Apa? Jam kamu mana? Disimpan. Disimpan di kamar Anggi, kenapa? Terus? Gelang kamu? Ya semuanya Anggi simpan lah. Ini begini, yang mama beliin, gelang yang mama beliin, cincin yang mama beliin. Ini apa? Ini anting Ma, anting Anggi. Ya, mama tahu ini anting Anggi. Ya terus kenapa sih? Tapi mama nggak pernah beli seperti ini. Ya ini Anggi sendiri yang beli, emang kenapa Ma? Tapi bukan seperti yang mama beliin. Aku terpaksa berbohong. Dan aku bilang semua barang itu aku simpan. Tapi yang bikin aku makin khawatir, ibu pengen lihat semua barang-barang itu. Ibu pengen buktinya. Tadi pagi mama cek sayang. Mama yakin? Anggi simpan di kamar. Di sebelah mana? Lagi pula mama mau ngapain sih? Mau tahu? Itu kan kamar Anggi. Kenapa? Kamu anak mama, dan itu berarti juga kamar mama dong. Iya Anggi tahu, tapi kan ini kan privacy Ma. Kenapa sih mama selalu meriksain kamar Anggi? Ya karena mama sayang kamu. Kamu tuh aneh deh. Aku kesal dan aku bingung harus menutupi seperti apa lagi. Aku jawab saja semua yang ibu minta dengan ketus. Aku tuduh ibu udah gak percaya lagi sama aku. Ibu curiga, sekaligus menuduhku sudah menjual semua barang pemberiannya untuk foya-foya. Saat itu aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang gadis yang bernama Anggi. Anggi harus dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit yang mengancam kebahagiaan keluarganya. Manakala dia sadar bahwa pergaulannya selama ini justru semakin menjerumuskannya ke dalam permasalahan yang tidak kunjung selesai. Bagaimana kisahnya? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku bingung harus mengatakan apa lagi supaya ibu percaya kepadaku. Dan parahnya lagi, suatu hari aku butuh uang untuk membayar hutang ke temanku. Dan aku tertangkap basah oleh ibu saat aku mencoba membongkar isi lemarinya untuk mencari perhiasan ibu. Anggi?
Anggi, Iya, Ma. Kenapa, Ma? ngapain kamu? Ah. Ngapain kamu? Enggak, tadi cari baju, Ma. Kenapa, Ma? Mana ada baju kamu di kamar mama? Ya, tapi kan Anggi cuma cari baju. Ya nggak mungkin lah sayang baju kamu di kamar mama. Ya, Anggi nggak bohong lah, Ma. Ngapain juga? Tadi ngapain kamu pegang-pegang kotak perhiasan mama? Enggak megang kotak perhiasan, Anggi. Anggi mama lihat loh. Enggak, Ma. Anggi mama lihat loh Anggi. Tapi itu enggak, Ma. Buat apa itu? Anggi cuma nyari baju, Ma. Cuma nyari baju kok. Dan seperti bayanganku, ibu marah. Anggi nggak bohong, Mama. Kamu percaya sama Anggi? Ya ngapain kamu buka-buka lemari mama? Enggak, aku cuma nyari baju, Ma. Dan ibu kecewa. Karena selama ini aku nggak pernah jujur sama ibu. Ibu kecewa karena aku nggak pernah ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi sama aku. Demi sebuah gaya hidup dan gengsi, orang rela melakukan apa saja untuk memenuhinya. Begitu juga dengan Anggi. Anggi rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, apa yang terjadi dengan Anggi selanjutnya? Hari itu aku sudah suntuk sekali dan aku ingin pergi ke sebuah diskotik, ya sekedar melepas penat. Dan tiba-tiba Alfi datang dan meminta aku untuk membayar hutangnya. Oh gini ya ternyata. Dicari-cariin malah kasihkan mabok ya. Aku nyariin kamu tau gak sih di rumah kamu, di kampus. Aku telepon handphone kamu gak pernah diangkat. Heran aku, kamu tau gak, kamu janji sama aku, kamu balikin uang aku kapan? Hah? Aku suntat tidak terima. Aku bentak dia. Malah dia membentak aku juga. Dan kami ribut di situ. Lalu Kalau nggak sampai 1 minggu kamu bayar, apa konsekuensinya? iya deh. Oke, aku bilangin ke mama kamu ya kalau sampai besok kamu nggak bayar. Lalu dia pergi dan aku bingung. Temanku juga meninggalkanku di situ. Aku sendirian di situ. Kenapa kok pergi? Nggak ada urusan. Iya, udah deh. Aku bingung harus melakukan apa. Aku seperti orang yang tidak tahu harus berbuat apa, dan aku di situ berkenalan dengan Pak Suryo. Saat itu aku kalut sendirian di sebuah kafe. Aku depresi. Aku di situ mabok. Dunia seperti kiamat buatku. Tapi tiba-tiba saja Pak Suryo datang dan mengajakku ngobrol. Awalnya aku udah negatif tinggi saja sama dia, karena aku di situ nggak butuh siapapun. Aku ngerasa nggak ada lagi yang bisa bantu aku. Kalau boleh tahu, masalah Hadi itu apa? Sudah. Tenang. Bapak akan membantu kamu. Bapak akan membuat kamu akan bahagia. Pak Suryo ternyata bisa bikin aku tenang, dan kata-katanya bijak dan bisa bikin aku percaya. Kata-katanya tuh ya bisa bikin aku semangat lagi, bisa bikin aku ngelupain semua permasalahanku. Aku seperti menemukan sosok yang bisa aku percaya. Aku bisa berbagi masalahku, dan aku bisa mendapatkan pencerahan buat hidupku lagi. Dari pertemuan itu, aku jadi sering bertemu dengan Pak Suryo.
Sampai